Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku seiman, seagama, sebangsa dan senegara. Bertemu lagi ya dengan saya. Biasalah saya akan selalu membagi-bagikan ilmu. Karena membagikan ilmu yang benar itu hukumnya wajib. Dan itu diperintah oleh Tuhan untuk menyebarkannya. Dan sekarang saya akan membahas akhlak dalam bertamu dan menerima tamu ya. Karena itu akhlak yang ada aturan dari Tuhan ya. Apabila kita mau bertamu ke rumah orang lain, kita lihat dulu waktu ya. Jangan terlalu pagi umpamanya subuh, jam 6, jangan ya. Atau umpamanya tengah hari, waktu jam 12, jam 1 itu jangan ya. Dan tengah malam. Tengah malam seperti jam 12, itu tidak boleh kita bertamu ke orang lain di jam segitu. Nah, kecuali kalau darurat ya. Kalau darurat ada masalah yang sangat sangat penting, itu bisa ya. Kalau darurat itu bisa. Tapi kalau tidak darurat, itu tidak boleh ya waktu-waktu itu. Dan kita harus tahu cara bertamu ya. Kita harus pakai etika atau akhlak yang ada aturan dari Tuhan ya. Seperti kita mau ke rumah orang lain, kita uluk salam dulu, assalamualaikum, atau dalam bahasa Sunda punten gitu ya. Harus ada etika dulu. Dan kalau orang yang menerima kita, orang yang punya rumah sudah menjawab salam kita seperti waalaikumsalam dan membuka pintu. Dan kalau belum dipersilahkan masuk oleh orang yang punya rumah, kita jangan langsung masuk, langsung duduk jangan ya. Harus ada tahu aturan. Jadi kalau orang yang punya rumah sudah mempersilahkan kita masuk, silakan duduk, baru kita masuk dan duduk ya. Dan apabila orang yang punya rumah tersebut menyuguhi makanan atau minuman kepada kita, contohnya menyuguhi minuman, makanan, kita jangan langsung meminum atau memakan tanpa dia mempersilahkan kita dulu. Dan kalau dia sudah mempersilahkan, silakan minum, silakan makan umpamanya ya. Dan kita juga harus ada ijab qabul. Kalau kita mau minum, saya terima ya minumnya, saya terima ya makanannya, baru kita minum dan makan. Itu cara aturan dari Tuhan ya, cara bertamu. Dan orang yang menerima tamu wajib menghormati tamunya dengan tutur kata yang baik, yaitu akhlak yang pertama ya. Tutur kata itu dengan tutur kata yang baik dan wajib menyuguhi makanan minuman seadanya, semampunya dan seikhlasnya. Seperti kalau ikhlas menyuguhi minuman seperti yang enak-enak, kopi atau susu ya boleh. Kalau hanya ada air putih seikhlasnya dan semampunya air putih ya, suguhi aja air putih. Dan itu pun sudah menjadi kewajiban seorang yang menerima tamu menyuguhi tamunya seikhlasnya dan semampunya. Dan itu cara bertamu ya. Dan aturan bertamu kita harus tahu ya, ada aturan. Apabila tamu ingin menetap di rumah kita, ada aturannya yaitu 3 hari 3 malam. Itu namanya tamu yang wajib orang yang punya rumah menjamu atau menyuguhi makanan minuman tapi semampunya ya dan seikhlasnya. Kalau mampu dan ikhlas kita menyuguhi makanan yang enak-enak yang banyak, ya silahkan. Tapi kalau mampunya kita hanya sekedar memberi minuman ala kadarnya, makanan ala kadarnya ya silahkan ya, tergantung kemampuan dan keikhlasan orang yang menyuguhi tamu tersebut. Dan orang yang bertamu itu kalau menetap di rumah orang yang didatangi, tamu jaraknya 3 hari 3 malam itu namanya tamu. Tapi kalau sudah lebih dari 3 hari 3 malam, itu namanya bukan tamu tetapi mau menetap di rumah kita dan harus ada ijab kabul. Contohnya, sudah 3 hari 3 malam dia menetap di rumah kita, sudah tidak ada kewajiban orang yang punya rumah untuk menyuguhi dan menghormatinya. Tetapi orang yang mau menetap harus ada ijab kabul. Bolehkah saya menetap di sini 3 hari lagi karena sudah ada tamu 3 hari 3 malam ya, sudah bukan tamu, dan kita bicara kepada orang punya rumah, saya boleh menetap di sini 2 hari saja. Harus ada ijab kabul kalau sudah bukan aturan tamu. Dan orang yang punya rumah apabila mengizinkan, ya silakan. Apabila tidak mengizinkan, ya jangan ya. Jadi harus ada ijab kabul dari orang yang kita datangi. Itu ya tamu. Dan kita contoh ya. Contoh anak yang sudah berkeluarga ya, sudah punya rumah tangga, apalagi sudah punya rumah sendiri ya, dibawa oleh suami atau istrinya sudah pergi dari kita, itu namanya bukan anak ya, tapi sanak atau sudah keluar dari lingkaran orang tua. Dan apabila anak tersebut datang ke rumah kita, dia pun tetap tamu yang mendatangi orang yang punya rumah ya. Tetap dia harus beretika atau berakhlak cara bertamu kepada orang yang didatangi walaupun dia orang tuanya dulunya ya, orang tua yang mengurus dia dari kecil. Tapi kalau sudah berkeluarga itu namanya kan sudah bukan anak tapi sanak. Tetap orang tua pun yang didatangi oleh anak wajib menghormatinya dengan cara menyuguhi makanan minuman dengan cara tutur kata yang baik ya, karena akhlak yang pertama tutur kata. Dan apabila anak tersebut sudah 3 hari 3 malam di rumah orang tua, dia sudah bukan tamu, tetapi orang yang mau menetap di rumah orang tua tetap harus ada izin dari kedua orang tuanya. Contohnya begini, Bu, saya bertamu di Ibu sudah 3 hari 3 malam dan sekarang saya sudah bukan tamu Ibu. Bolehkah saya mau numpang di rumah Ibu sekian lamanya, contohnya 1 bulan gitu ya, karena ada keadaan jarak jauh pulang ke rumahnya, contohnya ke Jawa itu kan jauh. Eh,
sebulan harus ada izin dulu walaupun kepada orang tua, dan apabila orang tuanya mengizinkan, ya silakan tetaplah di rumah ibu sebelum kamu punya uang untuk pulang. Itu sudah ada ijab kabul. Dan sebagai orang yang menetap di rumah orang lain walaupun anak kepada orang tua ya, tetap harus ada etika atau akhlak. Yaitu cara dengan dia jangan membebani orang yang dia, apa tuh, dia menetap di rumah ya, di rumah orang tua. Walaupun orang tua, tetap kita jangan membebani orang tua. Contohnya dia ingin makanan, minuman harus sediakan oleh orang tuanya, jangan ya. Dia harus punya diri, harus, tahu diri ya, jangan membebani orang yang punya rumah. Contohnya kalau dia menetap di rumah orang lain, ya harus tahu diri, pagi-pagi membantu membereskan rumah, mencuci pakaian, mencuci baju ya, untuk membantu orang yang punya rumah. Dan jangan sampai membebani orang yang punya rumah. Contohnya dia ingin makan, ingin minum, harus diada-adakan oleh orang yang punya rumah. Itu jangan ya, walaupun anak kepada orang tua. Harus tahu diri, kalau dia punya makanan, ya makanan dia ya makan, jangan sampai meminta terus kepada orang tua kalau dia menetap di rumah orang tua ya. Kecuali kalau orang tuanya kaya, banyak makanan yang sudah mubah tidak termakan, ayo silakan ini makanan daripada dibuang, ayo makan dah. Kalau itu ya boleh, kalau sudah dipersilahkan. Tapi walaupun anak kepada orang tua harus tahu etika karena ada aturan dari Tuhan. Etika itu akhlak ya yang ada diatur oleh Tuhan. Contohnya dia menetap di rumah orang tua, dia langsung ngambil barang-barang orang tua yang dipakai, contohnya selimut, kasur yang masih dipakai oleh orang tuanya, dia tidak ada izin dulu, langsung diambil, langsung dipakai dah. Dia mengatakan ya itu, harta orang tua, harta anak katanya. Padahal dia tidak tahu ilmunya ya, harta orang tua itu untuk anak kalau orang tuanya sudah meninggal, jadi waris kepada anak. Tapi kalau orang tuanya masih hidup, tetap harta orang tua ya, bukan harta anak. Kita harus tahu ya, kalau yang disebut harta orang tua, harta anak kalau orang tua sudah meninggal. Tetapi kalau orang tua masih hidup, maupun itu rumahnya, maupun itu kendaraannya, mau itu perabot rumahnya seperti selimut, seperti kasur yang masih dia pakai, tetap harta orang tua ya, kita harus tahu. Dan apabila anak tersebut menetap di rumah orang tua, langsung seenaknya mengambil perabot orang tua, ya langsung seperti selimut, seperti apa tuh, yang masih dipakai orang tua langsung diambil tanpa ada izin, itu berdosa dan itu, hukumnya haram dan bagiannya neraka. Tetap harus ada ijab kabul kepada orang yang diduduki oleh kita, termasuk orang tua. Bu, saya boleh pinjam dulu selimutnya atau saya boleh pinjam dulu handuknya, harus ada izin dulu. Kalau dipersilakan ya silakan, itu izin. Kalau tidak, oh ini masih dipakai, oh itu jangan, karena itu hukumnya dosa ya. Walaupun anak kepada orang tua tetap harus ada etika, jangan langsung mengambil yang dimiliki oleh orang tua tanpa ada ijab kabul atau izin. Jadi kalau yang mengatakan harta orang tua, harta anak, setelah orang tua meninggal baru turun ke anak. Tapi kalau orang tua masih hidup, maupun itu rumah, mau itu kendaraan atau perabot rumah, tetap harta orang tua ya. Kita harus tahu. Nah, itu cara bertamu dan menerima tamu ya. Sebagai yang disebut tamu 3 hari 3 malam itu namanya tamu. Kalau sudah keluar dari 3 hari 3 malam, walaupun anak yang datang ke rumah orang tuanya, tetap mau menetap harus ada izin dulu. Setelah 3 hari 3 malam dia disebut tamu. Kalau jarak di orang tua menetap 3 bulan lamanya, dia menetap, bukan apa itu namanya, bukan tamu ya. Dia menetap harus ada izin dulu walaupun kepada orang tua. Itu cara bertamu dan menerima tamu. Nah, inilah ya acara akhlak dalam bertamu dan menerima tamu. Dan kita harus tahu ya, dalam bertamu, apabila orang yang kita datangi atau orang yang punya rumah menyuguhi makanan, minuman yang banyak, contohnya makanan, minuman yang banyak. Terus kita orang yang bertamu, kalau belum dipersilahkan makan minum, jangan ya. Tetapi kalau sudah dipersilahkan, silakan makan, silakan, baru kita ambil. Dan kita pun harus ada ijab kabul, saya terima ya minumannya, saya terima ya makanannya. Tapi jangan dihabiskan, umpamanya kue sekeler langsung dimakan habis, itu tidak boleh. Tapi kita menghormati yang menyuguhi makan dua gitu ya. Kalau kue atau minum, ya kalau minum ya dihabiskan boleh, karena cuma segelas kan, ya boleh. Tidak dihabiskan juga boleh gitu. Dan kalau orang yang bertamu langsung memasukkan makanan, dan dia sudah menyuguhi saya, berarti hak saya, itu tidak boleh, itu hak hukumnya haram. Kita harus tahu dalam berakhlak. Contohnya orang yang menyuguhi itu menyuguhi makanan yang banyak, contohnya 6 piring gitu ya, makanan yang banyak. Dia katanya, "Iya sudah menyuguhi, itu hak saya." Langsung kalau mau pulang dia masukkan ke dalam kresek sampai semuanya habis, dimasukkan ke dalam kresek dan dibawa pulang, diberikan makan kepada anak cucu, itu hukumnya haram dan itu berdosa dan bagiannya neraka. Tetapi kalau sudah ada ijab kabul, contohnya mau pulang, "Bu, saya mau pulang ya." "Oh iya, oh ini bawa ya untuk anak di rumah." Terus dimasukin ke kresek oleh orang yang punya rumah, itu sudah halal, itu hak milik kita. Tetapi kalau kita langsung memasukkan semua makanan yang disuguhi ke dalam kresek tanpa ada ijab kabul dari orang yang menyuguhi, itu hukumnya haram. Dan makanan yang kita makan dan diberikan kepada anak cucu kita, bagiannya neraka. Kita harus tahu ya cara bertamu. Nah, sekian ya akhlak dalam bertamu dan menerima tamu. Mohon maaf, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.